5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021 ah, aku bisa dibilang sexual assault. Oh, oke. Iya, Mengalami pelecehan seksual ya? Meninggalkan perjuangan Inara Rusli dan Inga Anugrah dalam perceraian rumah tangga mereka yang penuh drama. Di lain kisah, pilunya perjuangan juga tengah dirasakan oleh Michelle Ashley, putri dari penyanyi Pinkan Mambo. Pasalnya ia mengungkap pengakuan mengejutkan, yakni pernah mendapatkan dugaan pelecehan seksual dari ayah tirinya sendiri, Steve Wantania. Dengan suara bergetar, Michelle menceritakan peristiwa itu terjadi sejak 2018 silam, di saat Michelle masih berusia 12 tahun. Dan bukan hanya sekali, namun karena takut dan syok, ia pun sempat menyimpannya selama 5 bulan, sebelum akhirnya mengadu kepada sang ibunda. ada kejadian di dalam keluarga aku yang dimana aku jadi korban. Oke. Jadi korban sama suaminya mami aku, suami yang kedua. Jadi korban sama suaminya mami aku, suami yang kedua. Jadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021 aku bisa dibilang sexual assault. Oh, oke. Iya, Mengalami pelecehan seksual ya? Mengalami pelecehan seksual ya? iya. Dan selama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani untuk speak up karena dari mami pun sendiri mami kayak belum ada kepikiran atau kemauan untuk diomongin di media karena selama tahun-tahun ini kan aku udah tutupin ya, dan ada kejadian juga dimana kayak mami aku udah kasih aku too much pressure yang dimana dia kayak salahin aku atas kejadiannya gitu. Dan aku bikin keputusan untuk mau speak up aja. Ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock. Aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut jadinya, karena aku jadi ngerasa malu. Terus terjadi selama 5 bulan. Dan di situ aku diem doang karena takut, dan aku juga waktu itu gak ada orang untuk yang bisa aku percaya Untuk cerita gitu ya? Iya, karena aku juga hubungan yang gak deket sama mami, dan waktu itu papa aku lagi di Bali, aku juga gak dibolehin kontak sama papa. Setelah cukup lama menahan diri, Michelle akhirnya berusaha untuk memberitahukan kepada Pinkan apa yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Namun menurut Michelle, sang ibu justru tidak tegas dan hanya memberi teguran, hingga berujung Steve minggat dari rumah mereka. Setelah setahun, Steve pun kembali pulang dan kembali tinggal di kediaman Pinkan. Namun ternyata ia diduga kembali melakukan perbuatan tercela kepada anak tirinya tersebut. Bahkan aksinya terjadi selama bertahun-tahun hingga membuat Michelle ketakutan saat akan melapor atau mencari pertolongan. Reaksinya antara kayak percaya dan nggak percaya. Iya. Dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih, kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Dan
ayah tiri aku sempat keluar dari rumah sekitar kurang lebih setahun. Dan itu mami aku nge-back lagi untuk datang ke rumah. Iya, datang lagi ke rumah. Padahal posisinya dia tahu abis kejadian itu. Aku benar-benar gak bisa ngapa-ngapain karena takut sama dia. Takut pas aku ngebrontak, takutnya malah dia ngelakuin yang lebih. Peristiwa yang ada di keluarga Pinkan Mambo yang disinyalir ada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh ayah sambungnya terhadap putri Pinkan Sambo, ini tidak boleh dibiarkan. Karena seharusnya orang tua sambung itu justru melindungi anak. Namun fakta, kalaulah itu benar, ya, dengan berita yang viral sekarang bahwa anak Pinkan Mambo itu mengalami kekerasan dari orang tua sambungnya, maka hati-hati bahwa tindakan yang dilakukan orang tua sambungnya itu merupakan tidak pidana. Maka itu akan mencederai hati anak itu sendiri. Anak tidak akan percaya pada orang tuanya lagi. Orang tua anak yang menjadi korban tidak akan percaya lagi pada keluarganya. Oleh sebab itu, speak up-lah Pinkan Mambo, ayo terus kalau memang membutuhkan dukungan dari Komnas Perlindungan Anak, kita akan setia membantu itu. Karena tiada toleransi terhadap kekerasan. Apalagi yang dilakukan oleh orang tua terdekat, karena itu merupakan tindak pidana. Karena itu adalah orang tua terdekat sekalipun itu orang tua sambung. Kalau pidana pokoknya nanti dalam perkara ini akan diteruskan ke pengadilan, katakanlah mendapat hukuman 15 tahun, ini akan ditambah sepertiga dari pidana pokoknya, itu artinya bisa 20 tahun. Tak lagi mampu membendung semuanya seorang diri, Michelle pun akhirnya meminta bantuan kepada papa kandungnya. Ia pun kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pinkan. Hingga akhirnya Michelle melaporkan apa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Steve pun akhirnya dinyatakan bersalah dan tengah dipenjara atas perbuatannya. Namun hal itu tak membuat Michelle lega sepenuhnya. Apalagi saat ia tahu sang ibu tetap membela ayah tirinya, bahkan masih tetap menerimanya untuk kembali. Kenapa aku bisa speak up? Karena ada di suatu pas Januari 2021, itu ada hal kejadian yang dimana emang udah kelewatan banget. Dan di situ aku udah nggak sanggup untuk di-keep sendiri ataupun melanjutkan kayak my life in that house, tapi nggak secure sama sekali. Dan kayak dari dalam orang-orang di rumah juga nggak ada yang bisa ngebantu aku, dan aku udah nggak sanggup lagi kan. Dan aku memutuskan untuk telepon papaku untuk jemput. Gak ada yang tahu ya? Iya, gak ada yang tahu. Dan semuanya aku tunggu pas udah tidur. Dan pas udah tidur, aku keluar dari rumah dan jemput papa. Dan di situ dia mulai bertindak untuk laporin polisi di pengadilan. Aku disuruh ngomong kan. Yaudah, aku ngomong kejadiannya dan alasan-alasannya. Terus giliran abis itu mami aku yang dipanggil. Dan aku telepon mami aku. Dan waktu aku telepon, aku bilang, mami bilang apa tadi? Mami belain siapa? Dan di situ pertama kalinya dia bilang dia ngebelain suaminya. Ya. Terus pas aku tanyain lagi, dia bilang, enggak kok, aku ngebelain dua-duanya. Aku 50-50 gitu. Tapi kan maksud aku ini tuh kejadian udah bertahun-tahun dan dia udah tahu dan sebesar itu. Tapi masih bisanya kayak ngebelain suaminya. Terus aku ngomong, ditanggepinnya malah ketawa. Dan di situ aku sakit kan. Iya. Setiap kejadian kenapa nggak kunci aja pintunya, gitu. Terus dia pokoknya nggak ngerasa
dia ada salah atau berbuat salah kan. Makanya yang bikin aku kurang nyaman tuh dan bikin ada masalah sama dia karena abis kejadian pun, abis udah dilaporin dan masuk polisi, dia tetap dalam hubungan dan nggak ada keputusan untuk cerai karena dia bilang alasannya sih agama. Kurang tahu juga sih, oke. tapi dari maminya bilang karena agama nggak boleh cerai gitu. Tangis air mata Michelle pun pecah karena tidak mudah untuk dirinya menceritakan semua peristiwa pahit yang dialaminya selama bertahun-tahun. Apalagi dirinya merasa seolah tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari ibu kandungnya sendiri. Ia mengaku sampai sekarang masih terasa luka dan rasa trauma yang mendalam. Ia bahkan memilih untuk tidak tinggal bersama Pinkan karena merasa lebih aman jika dirinya jauh dari rumah yang memberikan kenangan pahit untuk dirinya tersebut. Udah jauh lebih aman daripada aku berada di mami sih. Kenapa aku mau speak up karena aku tahu waktu tuh cepat kan, Betul. cepet banget dan pasti ada suatu waktu dia bakal keluar dari penjara itu. Dan pastinya kalau misalnya saat ini aja mereka belum cerai, pastinya dia bakal balik lagi ke rumah dan kemungkinan besar akan terjadi lagi karena menurut aku dia nggak ada nggak ada traumanya sih ngelakuin itu lagi. Sampai sekarang pun aku masih belum bisa lupain Iya. dan masih ada lukanya dan kalau boleh jujur nggak ada satu orang pun yang tahu kejadian sedetail itu tentang kejadian apa yang aku lewatin. Semua orang tuh cuma tahu sebagian doang karena ada kejadian yang aku nggak ingat karena saking seringnya, atau ada kejadian yang menurut aku nggak sanggup untuk bicara. Oke. Anak yang kena pelecehan itu harus dapat perlindungan pertama kali dari orang tuanya sendiri. Itu yang pasti. Anak itu tak berdaya, anak itu powernya kurang daripada orang-orang lain. Pada waktu dia dilecehkan entah oleh siapa, apalagi oleh orang tuanya sendiri, maka ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri anak ini. Dan kalau misalnya itu terjadi, harusnya orang tua yang lain, yang satunya itu memberikan perlindungan. Pada waktu dia mendapatkan pelecehan, ia takut, dia kemudian merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, misalnya gitu. Kalau pelecehannya sampai sejauh mana juga kita nggak tahu ya, harus tahu dulu pelecehannya itu sampai seperti apa. Terus merasa kemudian ini karena salah dia, padahal belum tentu karena salah dia. Dan ini akan kemudian anaknya menjadi menyalahkan diri sendiri, kecemasan jadi tinggi, tidak berani ngomong, akibatnya bisa stres kepanjangan bisa jadi depresi, seperti itu. Kok bisa bertahan sampai lama itu juga jadi pertanyaan kan. Dan kalaupun jadi ada ibunya pada saat ini, harusnya ibunya yang selalu melindungi dia. Dan nggak mungkin ibunya nggak tahu harusnya. Apalagi kalau ibunya tahu dari tahun sekian sampai tahun sekian, itu pasti kan sudah berjalan lama. Apa yang dilakukan oleh orang terdekat bagi anak ini yang less power, tidak punya kemampuan yang untuk kemudian melawan dan sebagainya gitu. Dan kalaupun dia speak up sekarang, saya nggak tahu apakah ini karena disuruh untuk speak up atau tidak. Yang terjadi betul-betul dan kemudian dia mengalami ketidaknyamanan dan juga kemudian merasa bahwa orang tuanya tidak bisa melindungi dia selalu dalam kecemasan dan sebagainya, bisa lama traumanya. Tapi tergantung dari bagaimana lingkungan menghandle ini. Termasuk kalau orang tuanya nggak bisa, mungkin harus cari orang yang bisa membantu dia untuk keluar dari masalah ini gitu, bahwa ini bukan salah dia
Apalagi kalau ibunya menyalah-nyalahkan dia, itu kan nggak benar gitu. Jadi harusnya ada orang yang kemudian merasa bahwa yang di sekitarnya, entah ibu, entah siapa, saya nggak tahu, ada oma mungkin, ada apa, yang kemudian mencoba melindungi dia untuk bisa dia keluar dari masalah ini. Pengakuan Michelle Ashley yang diduga mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari ayah tirinya membuat publik penasaran. Seperti apa sebenarnya kehidupan rumah tangga Pinkan Mambo dan Steve Wantania? Kepada tim Silat RCTI, Pinkan pun sempat mencurahkan isi hatinya terkait pernikahannya dengan Steve yang diterpa berbagai masalah. Ia bahkan menyebut jika waktu diulang kembali, Pinkan tak ingin menikah dengan sosok suami tersebut. Pinkan bahkan sempat mengaku ada niatan untuk bercerai dengan Steve. Namun kabarnya sampai saat ini hal itu belum terwujud sepenuhnya. Tapi ya udah, yang lalu udah kesalahan. Kalau misalnya diputar balik, aku nggak mau nikah sama itu. Jadi aku udah cerita secapek itu aku. Ditambah lagi aku harus tutupin, capek nggak sih? Mau urus ke Amerika, email doang sih, nggak pakai. Mudah-mudahan nggak harus datang ke sana untuk perceraian. Saya mau apply, saya mau cerai sama suami saya. Tapi saya bilang nggak bisa gitu, harus cerai. Dan saya akan cerai sih, karena saya mau apply ke Amerika, mau urus cerai. Terus mau samperin dia syuting ke luar kota, syuting. Pokoknya samperin keluar kota. Aku mau minta tanda tangan cerai, materai dulu aja. Aku lega gitu, posisi kita udah cerai gitu. Officially cerai, jadi kita tinggal submit surat tersebut ke Amerika. Jadi persidangan tinggal ketuk palu aja, lebih mudah gitu, nggak perlu undang ini datang, undang itu datang. Tapi kalau ditanya, saya tuh nggak bisa berhenti mencintai orangnya. Saya tuh nggak bisa berhenti mencintai orangnya. Manusia bisa berubah. Kalau Tuhan aja memaafkan kita harus memaafkan orang. Tuhan bilang kita harus maafin orang. Tapi ya begitu ya, biasalah anak muda kan mikirnya gimana. Tapi jadi kayak saya jadi bingung gitu kadang-kadang mau cerai, tapi yang bayi-bayi kan kasihan gitu. Iya. Meninggalkan perjuangan Inara Rusli dan Inga Anugrah dalam perceraian rumah tangga mereka yang penuh drama, hingga pengakuan mengejutkan Putri Pinkan Mambo yang diduga mendapatkan pelecehan dari ayah tirinya sendiri. Selanjutnya, simak kisah artis-artis yang masih terlihat muda, padahal mereka telah memiliki menantu dan cucu. Siapa sajakah mereka?